Nah, di antara alumni dari PAIW. Nah, akhirnya kan ya bagaimana inilah caranya kita bikin keberadaan supaya bisa kita adakan suatu ini. Nah, alhamdulillah bisa terselenggara dan harapan kami ke depan mudah-mudahan bisa istiqomah 2 tahun sekali. Tapi kata-kata istiqomah biasanya ya istilahnya berat. Iya, Pak. Nah, istilahnya yang mudah-mudahan aja bisa terselenggara, dan kami di sini atas nama panitia dan atas nama alumni, saya berterima kasih kepada Pak Norveli sebagai sesepuh panti dan sebagai ketua panti yang artinya sudah artinya jerih payah untuk membimbing atau membina panti asuhan ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Sumarno, termasuk sesepuh di sini dan jadi teman saya, Pak Marno, teman saya ngaji. Pak Marno aktif di Ranting, saya alhamdulillah juga aktif di Ranting Mangkukusuman. Nah, inilah. Nah, mudah-mudahan ya acara ini bisa artinya sudah bisa terselenggara dengan baik, walaupun artinya yang datang tidak seperti yang kita bayangkan, tapi alhamdulillah dari semangat kita datang, dan mudah-mudahan untuk ke depan bisa terselenggara ya reuni ini dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman terutama dari tim panitia yang sudah membantu terselenggaranya acara ini ya, termasuk dia sudah meluangkan ya tenaganya, pikirannya, bahkan ya sedikit meluangkan rezekinya. Ya, kami mengucapkan terima kasih, dan kami atas nama panitia juga minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali penyelenggaraan untuk reuni ini artinya ada yang kurang pas atau kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Masuk sini tahun berapa, lulus tahun berapa? Oh, iya Mas Bambang. Saya masuk sini tahun 1983. Jadi saya sudah lulus SMP. Saya sudah mendaftar di SMA 2. Saya sudah menjalani di SMA 2 sekitar 2 bulan atau berapa. Dan memang waktu itu ya saya terus terang agak ordal orang dalam. Kebenaran pengasuhnya adalah Pak Haryono yang Jalan Mawar. Saya maksa untuk tidak masuk. Akhirnya dengan cara bagaimana Pak Haryono ngomong sama Pak Kusnidar, akhirnya janji jam Pekalongan, orang musuh. Tapi akhirnya karena ya udah nggak apa-apa. Ternyata setelah saya masuk sini bukan Pekalongan kok, Lamongan juga di sini tahu kan. Nah, setelah saya masuk ini, cuma saya mau masuk itu dari Pak Yono sendiri yang saudara saya masuk aktif. Kayak orang bisa, wah jam Pekalongan bisa berbuka bikin Pekalongan mau dewi, mungkin lebih gede kan gitu. Nah, tapi kan karena saya sudah di SMA 2 waktu itu sudah masuk 1 bulan atau apa itu, saya maksa. Nah, akhirnya ya sudah minta rekomendasi cabang kecamatanmu. Saya dari Pekalongan, kecamatan saya Kajen. Nah, akhirnya ini maaf ya saya tetap takut karena Mas Bambang banyak. Nah, akhirnya saya dapat rekomendasi dari ketua cabang. Nah, akhirnya saya bisa masuk di panti dan saya lulus tahun 1986. Ya, dari panti. Nah, terus setelah itu saya merantau lama. Terus saya tahun 2016 dapat jodoh orang terbilang balik mana. Akhirnya jadi pemangku kusuman satu kelurahan sama Pak Marno. Jadi kalau ada pengajian ranting saya pakai Pak Marno. Alhamdulillah Pak Marno juga masih semangat di pengajian ranting. Nah, alhamdulillah jadi saya jadi orang Tegal Maning. Nah, dari saya sekian. Nanti juga masih banyak artinya ada sambutan atau arahan dari senior. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cip. Untuk sambutan yang kedua adalah sambutan
dari Kepala Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Tegal kepada yang terhormat Bapak Haji Nurholis Mustafa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur kepada Allah bahwa pada siang hari ini apa yang direncanakan Mas Sayyidi ini dengan Mas Toibin kemarin, Toibin apa Toibin? Toibin. Mas Toibin ini yang saya kenal karena sering ketemu. Jadi terima kasih ini menyelenggarakan acara temu kangen. Saya ingin sampaikan ya sekedar memperpanjang bicara aja. Tadi Mas Bambang bilang masuk tahun 67 sini ya Pak. 67 ya. 67 saya sudah ngurus panti dengan Pak Kusnendar. Iya. Jadi saya di BNI tahun 67 kalau pengajian bulanan manggil Pak Kus, Pak Kus nggak mau dibayar, pokoknya listrik saya dibayar. Jadi saya yang ngurus bayar listrik itu tahun 67. Ya. Kemudian terus sampai tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah dari BNI banyak sumbangsinya sama panti asuhan. Terus berlanjut saya jadi ketua PDM, terus ada punya tanah di Bongkok. Tanah di Bongkok ada orang yang wakaf atau beli, tapi akhirnya jadi sengketa, dijual untuk membangun gedung, ya gedung itu. Ya, dulu mungkin panjenengan gedung asli ya dulu ya, gedung asli yang sudah dibongkar di bawah ya. Itu saya juga sudah wirawiri di situ, ya khususnya listrik. Saya kadang-kadang ngomong sama Pak Kusnendar, listriknya dihemat Pak. Saya dikondok oleh Pak Kusnendar. Alhamdulillah ya sampai sekarang saya tahun 11 tahun yang lalu kepala pantai ini kosong, terus saya ditetapkan oleh PDM untuk urus sampai sekarang sudah 11 tahun. Makanya saya sudah bilang sama Pak Sayyidi, saya tunjuk suruh jadi majelis. Saya sudah bilang saya sudah 11 tahun dan tolong dicarikan yang muda. Saya sudah ulang tahun 82 tahun. Pak Marno sudah nanti April ya Pak Marno. Pak Marno 82. Pak Marno ini yang nunjuk saya ini. Jadi begitu pensiun dari mana? PRI, hari ini pensiun, saya diberitahu oleh Pak Susi, Pak Marno pensiun. Malamnya saya telepon, tolong Pak Marno untuk jadi bendahara di panti asuhan. Jadi sampai sekarang tahun berapa Pak Marno? 2001 ya? 26 tahun masa kerja di
panti asuhan, kalau saya baru 11 ya. Itu secara singkat itu. Kemudian khusus untuk anak-anak ini tadi saya bicara sedikit dengan Mas Bambang, nanti Mas Bambang biar memotivasi anak-anak, Mas acaranya lagi ditambah motivasi dari itu. Kemarin saya ketemu anaknya Pak Kusnendar yang namanya Bulus. Mas Kip tadi kenal nggak anaknya Pak Kusnendar, Bulusiati? Kenal nggak? Itu dulu itu nuwun sewu makannya tidak seperti sekarang, makan itu seadanya, ya beras ada, nempurnya mipil. Kalau di sini alhamdulillah sampai sekarang berlebih-lebihan, memang ya sudah zaman Orde Lama, sekarang udah orde reformasi. Jadi kamu udah bersyukur sekali. Kalau kakak kamu dulu ya apa, sengsara apa menderita menderita, nempur beras dewek, belanja dewek, masak dewek. Kamu sekarang udah ada tukang masaknya, makan 3 kali, lamunya 3 macam bergizi, bukan MBG ya. MBG malah doyan anak-anak sini. Jadi nanti ada acara apa namanya, kesan dan pesan dari Pak Salidi, Pak Bambang Kun, ya nanti dikasih motivasi supaya anak ini pada semangat belajar. Ini ada yang jadi camat, ada yang bisa di kapten kapal, ada yang jadi angkatan laut. Mas Wahyudi, mana Mas Wahyudi? Iya itu masih belum pensiun ya. Jadi ya Pak, masih lama. Ya ini yang agak senior, yang junior ini Pak Asman sama Warnoto ya, alhamdulillah berkesan di panti asuhan. Yang selanjutnya ya saya berterima kasih dengan mau menengok adik-adik. Dan saya ingat pesannya Pak Kusnendar itu, kalau bisa 1 bulan memberi makan anak yatim 1 bulan itu. Jadi saya minta ini bapak-bapak semua, Pak Salidi, Pak Bambang, ya disisihkanlah 1 bulan memberi makan satu anak yatim sebulan. Mungkin makan sekarang kalau MBG 10.000 itu berarti 30.000 sebulan, 30.000. Memang niat itu sangat berat. Ya, mungkin nyuwun sewu seperti Pak Bambang Kun ini tamat ini mungkin ya pendapatannya sudah berlebih lah itu. Tapi kadang-kadang untuk menyisihkan 50.000 sebulan, kadang-kadang ya lupa. Nah ini saya selaku pimpinan panti asuhan yang minta tolonglah bapak-bapak ya berapa bulan sekali kirim ke rekening. Itu Pak Kusnendar dulu di BNI gitu. Saya minta kepada saudara-saudara memberi makan kepada anak panti 1 bulan 1 anak. Udah, kalau orang 40 kan sudah 40 anak ya 40 hari. Itu pesannya Pak Kusnendar. Sebab saya dengan Pak Kusnendar mulai 67 sampai meninggal saya jadi muridnya Pak Kusnendar. Itu harapan saya kepada para alumni, dan saya bersyukur bahwa alumni panti asuhan banyak yang sukses. Alhamdulillah. Ada yang dulu di Freeport Mas Danusi. Siapa? Danusi. Itu bisa ya infak sampai 5 juta pada Danusi, tapi sekarang sudah keluar. Ya itu harapan saya agar peduli kepada panti asuhan. Sementara panjenengan dulu pernah mengalami susah payahnya menjadi penghuni panti, tapi sekarang sih alhamdulillah ya
saya bilang sama pegawai Pak Marno, Pak Maman, Pak siapa lagi itu, pokoknya setiap hari setelah doa-doa kita habis, tolong minta kepada Allah, ya Allah, saya ini memelihara anak 35, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Engkau, ya Allah, berkailah rezekilah panti asuhan yatim Muhammadiyah. Itu doa saya sama pegawai, termasuk bapak-bapak. Saya harapkan ke depan begitu nomor rekeningnya panti dicatat sebulan 30.000, alhamdulillah, untuk satu orang, satu bulan, satu anak. Itu harapan saya. Sekarang kami mengasuh 34 anak, kemarin 35, tapi kemarin 31 keluar, jadi tinggal 34 orang yang kalau rasio beras 3 on kali 33 berarti satu hari itu 10 kilo, sebulan 3 kintal, beras. Dan dari catatan pembukuan Pak Marno itu, kita setiap bulan itu mengeluarkan biaya antara 45 sampai 50 juta. 40 juta, Pak. Mungkin Bapak tidak mengira makani anak 30 papat harus makan 3 kali, itu 45 sampai 50 juta. Belum sekolahnya. Jadi itulah beban kita sekarang. Tapi alhamdulillah, memang Allah Maha memberi rezeki, maka belum pernah kita seperti panjenengan dulu ini beras ada terus mengalir dan infak bukan dari orang Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah ada, tapi prosentasenya lebih besar daripada rezeki yang tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala. Mayattaqillah yaj'alhu makhrajan. Jadi betul-betul Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Selanjutnya, ya, saya mohon maaf kalau acara di sini kurang berkenan, tapi saya berharap ya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali nengok panti asuhan yang sekarang panti asuhan bapak-bapak sekarang jadi Siti Hajar, kita beli di sini, dibangun di sini sana Siti Hajar, yang hasilnya ya sebagian disumbangkan kepada panti asuhan. Itu saja sambutan saya. Sekali lagi selamat. Saya doakan tetap barokah ya, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya di dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nurholis Mustafa yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus doanya ini luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan dari kami atas nama alumni juga menyampaikan semoga sehat selalu dan panjang umur Bapak. Meningkat acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal. Kepada beliau Bapak Haji Sayyidi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Haji Nurholis Mustafa, Bapak Haji Sumarno. Beliau-beliau ini sesepuh kita, sebagai ketua juga sebagai bendahara Pak Haji Sumarno. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada bapak-bapak, tapi saya katakan kanda, dan juga adinda, juga anak-anak semuanya yang masih dalam asuhan, juga keluarga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya sebagai pribadi adalah alumni yang ada di Panti Asuhan PAYM Kota Tegal, masuk tahun 1976, ditambah 6 tahun berarti menjadi 1983 pertengahan, kemudian selesai bersama Bapak Gus Mendan almarhum, Allah yarham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya diberi amanat oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal TDN di Majelis MPKS. Jadi anak M lalu PKS, PKS nya ada di sini. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Kalau PKS ada di sini, ini ada Dewan Mas Abdul Ghani. Semoga berkah ya Mas. Kemudian sebelahnya Pak Andi, itu juga calon dewan. Cuma ini sudah menjabat pegawai negeri kepala sekolah, jadi nanti kalau sudah purna aja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sementara kita sudah selesai telah menjalankan Ramadan selama 30 hari, 1 bulan penuh. Insya Allah doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memang doa setiap saat, lebih-lebih di bulan Ramadan. Hanya minta mohon ampun kepada Allah, dimaafkan, dilebur dosa-dosanya, supaya benar-benar kita menjadi golongan orang-orang yang dikatakan muttaqin. Makanya dalam surat Al-Imran tadi 134 disambung 133 dan 34, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, kembali ke muttaqin lagi. Bersegera apa? Kepada Rabb kalian. Untuk apa? Mohon ampunan. Mohon ampunan
Karena kalau diampuni oleh Allah, Allah akan menjanjikan yang namanya surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Nah ini nyambung lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Bajul Kholis, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh. Yang namanya orang beriman ya memang apa sambul wajib ya, ada cara yang disampaikan Bajul Kholis tadi. Di saat kita mungkin lagi sempit, mungkin rezekinya lagi sedikit atau lagi melimpah, disuruh apa? Infak. Fisarroil wal, kemudian wal kadhimil ghaidh wal afina linas. Yang ketiga, jika kita punya hati jiwa yang sering marah, ingatlah jangan diteruskan marahnya. Wal afinan nas, maafkanlah kepada kesalahan orang yang lainnya. Jadi saling maafkan. Makanya kesempatan ini ada acara halal bihalal silaturahim. Jadi tugas saya ini aslinya banyak, disuruh tausiah oleh PDM Pak. Jadi ini saya tausiah nggak apa-apa ya. Ya karena diberi tugas. Kalau ada tugas saya nggak usah. Nah ini khususnya adik-adik semuanya, giatlah di sini. Ini kakak-kakak kalian, ada yang menjadi pedagang sukses, ada yang mungkin ASN, ada juga tadi disampaikan Mas Tio itu jadi Pak Camat, kemudian ada yang jadi kepala ya perhubungan provinsi, dan mungkin guru itu banyak, ada yang guru, kepala sekolah, pengawas, ada yang jadi orang yang ngawasi pengawas diawasi ben aja sembrono. Nah ini ternyata semuanya adalah hakikatnya lagi ngasep, lagi kerja hanya minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah adik-adik yang ada di sini yang sekarang masih juga hakikatnya lagi beribadah. Kalian lagi beribadah, sekolah yang baik, di panti yang taat, insya Allah akan didoakan oleh para pengasuhnya, dan insya Allah selesai ingat kepada panti. Apa yang disampaikan Pak Jibur Holis, kenal khususnya pada saya. Mengapa? Saya sering riwayat ke sini bukan karena saya di majelis MPKS, bukan, tapi memang karena saya dekat juga, dan memang saya juga mengaktifkan diri baik di ranting PRM cabang sampai ke daerah, saya mengaktifkan diri. Nah itu sehingga mau tidak mau nyambung dengan bapak-bapak pimpinan, di Anda tadi bapak pengasuh di sini nyambung. Jadi misi kita yang namanya panti asuhan adalah kader. Nah makanya kadernya itu kalau sudah keluar dari panti jangan keder, dididik dengan sebaik-baiknya. Mungkin misi Muhammadiyahnya, jangan malah keder. Nah harapannya semacam itu. Bangga nggak jadi Muhammadiyah? Mengapa bangga? Karena nama Muhammadiyah adalah Muhammad itu Nabi Muhammad, iyahnya itu secara lughawiyah itu pengikut, ya pengikut Nabi Muhammad, betul ya? Masa sekarang namanya Isaiyah, pengikut Nabi Isa, itu dulu, sekarang pengikutnya Nabi Muhammad, ya semuanya taat dan tunduk dengan aturan apa yang disampaikan dari Rasulullah Muhammad SAW.
Mungkin itu bagian saya yang kait dengan tausiah. Intinya halal bihalal, silaturahim, ingin jadi orang yang nilai takwanya kuat, muttaqin. Satu, rezeki lagi sempit, lagi longgar, tetap berinfak. Yang kedua, selalu mengendalikan amarah, wal kadhinal ghaidh, kendalikan marahnya, jangan abongan. Dia bisa marah ya dibolang tapi gak boleh. Wal afina inas, yaitu saling memaafkan atas kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai, mencintai orang yang berbuat baik. Ya aku bisa ceramah kayak kan gemin dididik neng-neng itu mana Pak Kusnin dari esok mamanya ya Pak Kus, umpama anak bocah sing beler, ngerti beler kue diskors lu bar subuh kok mijeti Pak Kusnin dari ceramah kue bocah sing diskors mijeti ya yuk. Jadi hebat teman Pak Gus, luar biasa, luar biasa. Jadi saya kira hebat orang hebatnya tuh. Ya kamu ya mudah-mudahan Bapak Gus Nendar ya tetap diampuni atas segala dosanya, diterima segala amal baik. Mungkin itu yang terakhir saya sampaikan. Biasanya acara semacam ini 2 tahunan bener apa kira-kira? Apa cukup 2 tahunan? Apa 3 tahunan? Nah ini nanti di forum saya ingin mendengarkan dari pendapat hadirin yang sudah berjalan. Kalau tidak salah tahun 2004 itu berjalan setiap 2 tahun terus. Nah, hanya tahun kemarin ayatnya resign ya, diganti 2026. Jika memang mau 2 tahunan, berarti tahun 2008 kita adakan lagi. Manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya apa? Yang real manfaatnya. Saya kalau ke sini kan biasa jelang-jelangan, mari musola, mari toilet, mari apa. Di antara ini, mari Bapak pimpinan Pak, ini musola pananang doa apa kayak bosok orang awan, Pak. Tak action ke alumni, silakan. Ini berenang kan? Genteng bocor asalnya beraja kayaknya dibenerna, dicap. Wis pokoknya pimpin caranya. Yang namanya kipas angin langsung bersih kan? Dan dulu ini ya dari infak kita semua beli kipas angin, kemudian apa saja. Ini juga akan saya lihat. Kalau terlalu lama nanti pemeliharaannya pun kurang. Artinya kurang terawat. Paling 2 tahunan kita lihat itu. Jika memang masih menginginkan 2 tahunan, ya 2 tahunan. Jadi di program 2028 yang akan datang. Kalau masih hidup, ya Pak. Wong jangan malaikat kan orang mesti dalam sepuh-sepuh. Wong wit kelapa kan anak duluknya ya. Duluk yang sing pada ambrol, cilik-cilik. Sing wis tuan menurut tiba-tiba maksudnya sing wis sepuhnya bertahan cilik-cilik ada sing di sini itu wallahu a'lam bishawab, kehendak Allah. Nah ini mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Haji Nurholis. Jika panjenengan setuju apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, saya sangat setuju. Jika ada rezeki per bulanan, ada nomor sentral
lewat bendahara di sini Mas Wahyudi punya sentral semampunya bu 50, bu 30.000, bu luwih bapak orang apa sentral aja, nanti hasil transferannya difotokopi sebagai laporan. Nah, kalau itu bisa berjalan, paling tidak nanti Mas Wahyudi bisa memberi laporan, Pak, Mas, ini dapat sekian, serahkan saja, nggak sekedar kepada yang ada di pengelolaan panti. Kira-kira kayak ini setuju apa orang ya? Setuju ya? Kalau setuju, ayo action mulai bulan April. Wis menurut kemampuannya, orang dipaksa, yang mampu nih sebulan 500.000, Pak, tidak apa-apa, orang ditolak. 50.000, orang apa-apa, 50.000, orang apa-apa. Menurut kemampuan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jumlah, saya sangat setuju. Jika iya, monggo bisa kita ikuti apa yang disampaikan Pak Haji. Mungkin itu saja. Ini kalau dikenalkan satu persatu, nah, kok bisa mengenalkan diri bisa, tapi kita memberi jadwal paling akhir acara ini, setuju apa enggak? Jam 2 setuju, paling lambat syukur-syukur setengah 2 cukup bis. Mungkin ada hal-hal yang penting disampaikan, tapi poinnya pengennya bareng-bareng memberikan apa sekedar infaknya untuk kemampuan. Mungkin sing lagi apa jadi bos wes belai Mas, iya nasi goreng masih ya Mas Rasuha masih, alhamdulillah. Sudah punya cabang berapa? Oh, tapi satu saja, hebat. Banyak yang punya action itu, skopnya ngasih. Wow, anggur lagi laris waktu badak kayak dia, sehari bersih dapat 400.000. Tahun ini gak? Kok jawab iya? Amin ya. Ya, itu saja ya. Ini nanti saya minta kan acara zuhur jam 12:05 itu azan. Sedangkan di sana konsumsi dan lain-lain sudah tersedia. Mungkin acara ini tetap berjalan sampai dengan zuhur, kita zuhur bersama, setelah itu baru makan. Setuju ya? Jadi gayeng dulu ya, wis oke begitu. Nanti saya ngontak bagian konsumsi, habis sholat zuhur mungkin dianggap sudah bisa makan. Makanya ini ada waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 35 menit. Bener apa enggak Mas jamnya? Saya lihat di sana. Android gimana Android? Ini lebih berapa? Nah, sesuai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 menit ini gue ngomong-ngomong. Ya. Syukur-syukur setelah makan selesai bisa bubar. Gitu? Oke. Sekarang tugas saya sudah tak sampaikan ini, selesaikan dari PDM. Mari kita bersama untuk mengakhiri dari tugas saya, bersama-sama untuk memohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam acara ini Allah selalu memberi ridho, Allah selalu memberikan rezeki yang berkah, ya, yang melimpah penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Kita doa bersama ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat inna sami qarib mujibu da'wat ya qadir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka al-azizul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tadi belum mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur. Semoga apa yang telah ditransfer, yang sudah sampai hari ini, Allah memberikan suatu rezeki yang lebih dilimpahkan. Amin ya robbal alamin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saidi atas sambutan sekaligus tausiah doanya. Ini saya tutup terlebih dahulu seremonialnya. Nanti setelah itu untuk para alumni memberikan motivasi kepada sesama alumni dan kepada adik-adik semua. Baik, saya selaku pembicara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dari saya cukup sekian. Yang terakhir adalah penutup. Pak ini mau ngomong. Saya tutup dulu. Ya, nanti disambung ya. Mari kita tutup acara seremonial halal bihalal ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya sebagai pengacara, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah Tungkorek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada penyampaian dari alumni. Yang pertama, saya sudah. monggo Pak Haji. Tapi saya nanti siapa saja ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon kalau bisa jangan meninggalkan tempat dulu. Masih ada sebentar lagi Mas Juki ajarin sampai makan bersama di sini. Benoli berkahnya ya. Siapa? Mau ke gini ada acara lagi, kan belum makan siang. Gimana? Mobilnya ditunggu, mestinya ngomong mobilnya sampai jam 12. Oh begitu, siang. Ya sudah ini aja. Kalau ada kesempatan silakan. Yang ada Mas Yuki dan keluarga bisa makan seadanya sana. Ya, itu ya. Wis, selamat jalan. Mudah-mudahan di perjalanan tetap sehat. Ya, wis, selamat jalan ya Mbak. Yuki, ya. Itu ada makanan dimakan. Ya, kalau kita setelah acara ini, iya makan seadanya. Yang tidak ada jangan dimakan. Nah, saya pimpin acara ini Mas. Ya, monggo Pak Haji. Saya ingin dari yang pertama termasuk Kanda senior kita yang sudah lama, Mas
Bambang Kun Handyo MM, ini masternya manajemen. Monggo, pengalaman apa yang sudah pernah disampaikan? Mungkin tak batasi waktunya, bisa yang lainnya. Saya minta waktu pira Mas? 5 menit apa 7 menit? 10 menit, silakan. Disilakan. Paling maksimal 10 menit. Sana Zaman kemudian gagah nemen wong iki basic kan. 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana hada wa ma kunna nahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal, yang saya hormati, saya cintai dan yang saya banggakan Ketua Pimpinan Panti Asuhan, yang saya banggakan Bapak-bapak pengurus tadi Pak Said dan semuanya saja pengurus yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Senior saya ada lagi, kecuali Mbak Wapi ini ya, Mbak Wapi ini dulu sama dengan saya 67 ya, adik-adik semua. Nama saya Bambang Kun Handyo dari Semarang. Saya dulu masuk di sini kelas 4 SD, tapi kelas 5. Kelas 4 SD lulus. Dengan ini mungkin kecil saya. Bapak kesini itu kelas 5. Ya, dari kelas 4 naik kelas 5. Saya jadi 67 datang, kelas 5 itu 68. Kemudian 69 kelas 6 ya. 70 lulus SD. Lulus 72 lulus SD 75, lulus SMP. Iya, ingat ya. Untung ada Mbak Wati ini. 79 lulus SMP, jenengnya SPM. Kemudian 76 saya masuk di SPM. Kalau orang Semarang bilang itu Gali itu anak nakal. Bisa kiai, bisa jadi anak nakal. Itu kalau mau masuk SPM. Ya musuhnya polisi. Iya, karena dulu ada angkatan laut dan PT-nya SPM itu angkatan laut. Jadi SPM itu dulu ditakuti. Pokoknya ojo sekali-kali apalagi mukul anak yatim. Jadi aja nanti saya dari SPM butuh datang ke sini. Pernah ya Bapak ini dulu orang-orang sini takut dulu. Tadinya anak-anak panti itu disepelekan. Begitu saya masuk SPM, ada yang nakal orang sini, nggak tahu orang Batak atau apa. Siapa namanya sudah lupa. Saya keliling, datang sini. Jadi ceritanya begini, saya dulu mungkin zaman nggak enak. Tadi disampaikan oleh Pak, siapa itu yang terdahulu ya? Makan nasi saja dulu itu harus milih mana yang batu, mana yang beras. Lu betul dulu itu, ya Mbak ya? Iya. Mana yang beras, mana yang ulang. Itu setelah dipilih, misalnya kebetulan tugas saya, yo wis milih dewe, masak dewe. Nanti saya yang liwat. Lauknya itu tempe dan tahu, itu sudah alhamdulillah. Ngono jangan ini ya Mbak ya. Kalau mau itu paling tempe dan tahu. Kok tempe dan kerupuk mah? Kalau nggak tahu ya tempe dan kerupuk, tahu itu saben dino.
dia sate, sayur tempe. Nah, sate sayur tempe. Sayurnya kalau siang itu saja alhamdulillah. Itu saja banyak kuahnya, isinya nggak ada. Ya Allah, benar itu. Tapi waktu itu saya bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa di panti asuhan. Yang namanya WC itu panjang, mulai dari belakang ke depan, kaleng. Kecuali yang punya Mbak ini, itu ada sekatnya, pakainya triplek apa mbuh kan. Yang lain-lain ya udah jejer-jejer di kaleng. Ya, itu. Belum ada WC. Tapi ya tidak apa-apa. Waktu dulu itu kita semangat, tidak ada yang ribut satu sama lain, bahkan saling mendukung. Yang besar mendukung yang kecil hormat dengan yang besar, yang dewasa. Kompak dulu itu kompak sekali. Sampai urunan apa itu? Beli telur. Ini urunan godok yang ditugasi saya dari godok sampai jam 10, nanti jam 10 sampai jam, jadi 2 jam ada lagi yang sudah mendekati subuh lupa, akhirnya geseng ya kan? Iya, itu kelakon seperti itu. Terus urunan lagi beli pisang, karena dulu makan itu betul-betul dijatah, karena memang tidak ada waktu itu. Saya dulu ditugasi kalau sore keliling setelah saya SMP kelas 2 atau kelas 3 itu untuk mintain itu kupon, pakai kupon itu. Jadi adik-adik sekalian yang saya hormati, prinsip saya dulu itu insya Allah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan apa ya, kebahagiaan sendiri. Ya, itu saya dulu SMP Muhammadiyah. Saya datang sama kepala sekolahnya, Bu, kuncinya sini, saya pegang. Setiap yang buka, ya saya pagi-pagi sudah di SMP Muhammadiyah bukai. Kemudian sore yang lain sudah pada pulang, saya yang nutup, saya yang minta. Kemudian pada waktu belajar itu, misalnya kamarnya bapak pengasuh, ibu pengasuh di sana, saya naik punggung, itu saya, iya betul, saya kasih benar. Di sana itu saya buat kayak apa ya, klontengan. Tapi yang narik sana, klontengannya di tempat saya, di tempat tidur saya. Jadi Bu, nanti malam saya tolong dibangunin ya, jam 1 atau jam 2 malam. Ibu pengasuh kan pasti malam sholat. Nanti saya saya bangun. Jadi penjenengan harus punya inisiatif. Pengen bangun jam berapa saja pesan sama bapak atau ibu pengasuh. Dengan catatan itu tadi, karena kamarnya jauh, saya pakai benang sama Bu, ini nanti ditarik saja. Tapi yang di sini sudah saya kasih alat gitu ya, bunyi. Ya, itu dulu. Kemudian juga saya dulu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya Al-Quran saja, harus dengan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu harus satu kesatuan, karena kalau Al-Quran tidak ada hadis, tidak ada petunjuk, tidak ada petunjuknya. Sehingga saya dulu mempelajarinya itu betul-betul hakul yakin untuk apa ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, piye caranya supaya aku sukses ke depannya. Itu ada, karena di dalam Al-Quran sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan janji Allah, surat Ali Imran ayat 31,
Kul in kuntum tuhibbuna Allah wa tahdihuni ihibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Hei Muhammad, katakanlah pada umatmu, barang siapa yang memohon, meminta, berdoa kepadaku, fatahbihuni, akan aku penuhi. Ihibbukumullah, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahkan besok di yaumul kiamat akan aku penuhi. Jadi janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Doa kita itu pasti diterima. Yakin tidak yakin, namanya doa itu pasti diterima. Jadi penjenengan jangan suudon, jangan praduga dengan Allah. Doaku kok orang ditompo, aku kok pengen kayak ini, jangan, keliru itu. Karena yang namanya doa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, doa kita langsung diterima oleh Allah, berarti Allah sedang meningkatkan iman kepada kita. Nanti ada contohnya. Yang kedua, doa kita belum diterima oleh Allah, berarti Allah sedang menguji kesabaran kita. Nanti ada contohnya. Yang ketiga, doa kita tidak diterima oleh Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu mempunyai rencana lain. Mungkin rencana itu pasti lebih baik karena jenenge Allah. Contoh kayak saya itu akan daftar pegawai negeri, tidak. Tadi sudah saya sampaikan kakak-kakak yang lain. Saya tidak. Bahkan saya itu diminta, Pak Bambang pegawai negeri ya Pak Bambang, sampai 2 kali. Saya tidak mau. Karena zaman dulu itu masih politiknya masih kuat Pak. Iya. Saya didatangi untuk menjadi pegawai negeri. Waktu itu saya tidak mau. Aku nih kapal gaji sebulan 450.000. Jadi pegawai negeri mungkin kelas saya 500 Pak. Iya dulu itu. Ya. Kemudian contoh dari doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu yang dimakan oleh ikan. Ya jenenge dimakan ikan itu kan perhitungannya sebetulnya mati. Mau di dalam ikan kok gelap dan mungkin tidak bisa nafas dan lain sebagainya. Tapi doa Nabi Yunus apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka, bahwa Allah itu maha, aku maha besar. Ini kuntu minadz dzalimin, bahwa saya itu dolim. Ya, itu doanya yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang doanya belum diterima, kita diminta untuk sabar. Siapa? Nabi Adam. Oh, Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa? Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dolamna, ya Allah, saya itu dolim ya Allah. Anfusana, kalau tidak Engkau ampuni ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana, saya tidak mungkin akan kembali kepadamu. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa jawabnya Allah? Kamu doamu saya terima, tapi sabar dulu. Sabar yang kedua. Sekarang kaitannya dengan masalah supranatural, spiritual. Jadi adik-adik itu ojo mengocok Al-Quran toh, jangan hanya membaca hadis saja. Termasuk bapak-bapak ini yang sudah sepuh-sepuh, tapi spiritual kita bangkitkan. Contoh, kalau adik-adik membaca doanya Nabi Yunus,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebelum sholat subuh, tapi harus ditambahin ya qayyum ya qayyum, yang maha hidup dan yang menghidupkan, ya qayyum ya qayyum. Kemudian ditambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insya Allah janji Allah akan membukakan pintu rezeki dan memudahkan segala urusannya. Ini spiritual. Jadi adik-adik tidak, jangan hanya wes kok aku seperti membaca Al-Quran dan hadis, jangan, tapi juga harus mendalami sesuatu yang khusus itu. Jadi cuma 5 menit ya. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya yakin, saya percaya kepada adik-adik penjana harus semangat. Kita serahkan kepada Allah saja, karena mati hidup kita adalah tergantung daripada Allah. Jangan tinggalkan sholat ya. Kita tidak puasa tetap Islam, yang penting sholat. Kita tidak zakat tetap Islam, yang penting sholat. Kita tidak haji tidak apa-apa, yang penting Islam tetap sholat. Tapi kalau tidak sholat apa? Kafir. Jadi jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Dan ada 8 pintu surga, yang paling bawah itu nanti orang yang membaca 2 kalimat syahadat sing sholatnya Senin Kemis kadang sholat kadang orang, itu nanti yang kongkol. Ya saya kira itu saja. Nanti kalau saya banyak-banyak biasanya saya kalau pas di sana itu ya, di lingkungan ya, itu kadang dia nolak di kode, kadang sok lari. Iya, sama teman-teman undip lah, ada profesor dan lain sebagainya, kadang saya kok di kode ini cukup setengah jam ya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya ini dari Semarang ini. Wah, ngenes ini kayak koyok apa, kayak doyok maling ini. Ini nanti saya ke Selari, kebetulan ada reuni nanti bulan depan. Kebetulan saya ketuanya FDSUPN, rencana dicacapan. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang Gunawanidyo yang sudah panjang lebar. Semoga apa yang disampaikan sebagai ya nasihat-nasihat pada kita semuanya. Nah, harapannya adik-adik yang lain yang lagi di panti juga punya wawasan yang luas lagi, insya Allah ya. Kalau ini kakak-kakak kelas, kakak-kakak angkatan. Nah, kemudian mungkin akan menyampaikan dari yang lainnya, Mas apa? Ya, Mas Abdul Ghani coba untuk bisa menyampaikan info-infonya, mungkin dari masuk di sini kapan, terus sekarang lagi jadi apa, sampaikan. Nah, tapi jelas monggo dinikmati ya, seadanya semuanya, menikmati saja. Monggo. Pada Mas Abdul Ghani disilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Sayyidi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal bagian MPKS,
kemudian ketua panitia Mas Haji, senior saya Pak Bambang, kemudian senior yang lain juga ada Mas Wahyudi Sali dan yang lain-lain. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tak lupa juga pengurus Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah yang berkenan masih hadir di sini, Pak Haji Sumarno. Tak lupa juga dari kami semua dari yang masih berada di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Tegal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya bisa mempertemukan kita semua di aula di musola yang sangat mulia ini. Semoga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga dicurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja, mungkin saya mengenalkan diri dulu ya, adik semua. Mungkin itu kakak yang kebetulan tidak ada satu angkatan saya yang hadir ini. Saya masuk tahun 88 saya masuk, kemudian keluar tahun 94, 6 tahun 94. Nah kebetulan ya kemudian ya menjalani kehidupan di luar sana sampai kemudian saya menetap kembali di Tegal. Saya nggak lama-lama di luar kota, di Tegal lagi. Saya asli Keramat, sama satu desa dengan Mas Yudi dan Mas Ali. Saya sebelah utara jalan, beliau sebelah selatan jalan. Dan saya dulu memang bersita-cita memang selepas dari Panti Asuhan ini, karena dulu gini, kalau dulu itu sebelum saya itu sekolah-sekolah negeri boleh, tapi begitu saya masuk itu ada kebijakan baru harus di Muhammadiyah. Itu yang kemudian memaksa anak-anak panti asuhan yang waktu itu punya IQ tinggi-tinggi Pak Bambang, pinter-pinter itu, nilainya tinggi-tinggi sekali. Masuknya ke Muhammadiyah yang mohon maaf dulu, mungkin sekarang sudah beda kali ya. Dulu belum sehebat sekarang lah. Jadi akhirnya yang mungkin harus secara persaingan itu kurang begitu berarti lah gitu. Jadi hampir dipastikan anak panti dulu ya mesti remisi di lorong 145 gitulah, ada yang bisa menandingi. Nah akhirnya ya itu tadi, karena akhirnya harus melanjutkan ke dua pilihannya, cuma dua. Kalau ke STM ya berarti SMA gitu ya. Saya kurang begitu minat dengan teknik-teknik, saya jadi masuk ke SMA. Harapannya saya berpikir saya nanti harus kuliah lah, bagaimanapun caranya gitu. Tapi alhamdulillah kemudian bicara lain, saya sempat kerja Pak di PT Gajah Tunggal Group Tangerang. Saya kerja di sana, cuma saya hanya bertahan 3 tahun, saya nggak betah. Saya pulang kemudian di rumah merintis usaha sambil kerja juga di pabrik kayu saya. Akhirnya kemudian menikah, setelah itu bisa saya sempat baru kuliah itu tahun 2007, lulus 2011. Setelah itu baru saya terjun ke dunia pemberdayaan masyarakat. Saya dulu direkrut oleh Dinas Perkim Kota Tegal jadi fasilitator selama 5 tahun. Kemudian terjun ke dunia politik dari awal. Memang saya hobinya politik sejak SMA dulu. Saya waktu masih di Panti Asuhan sering ikut kampanye P3 Pak. Dulu tahun 92 itu saya ikut kampanye P3 di Keraton sana. Pembicara juru kampanye namanya Pak Harun Abdimanap. Saya suka itu, kalau nanti ada kampanye di mana lagi, saya datangin lah. Itu saya masih SMA di sini. Itu jadi senang gitu ya sana kemarin itu. Sehingga akhirnya ya terjun di dunia itu. Dan untuk tahun 2024 kemarin saya qadarullah
terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal dari Dapil Tegal Selatan, dari PKS, dari Tegal Selatan, berarti baru sekali ini. M ya, MPKS. Nah, kebetulan juga sekarang diamani jadi ketua fraksi, gitu ya. Nah, sebenarnya saya hanya berpikir begini, adik semua, karakter yang muncul pada diri saya ini yang paling besar terbangun adalah ketika di sini. Sudah itu, saya harus aku itu. Andaikan, ini bahasanya kan andaikan ya, andaikan tidak menyentuh atau dia dididik di sini, mungkin tidak menjadi apa-apa. Jadi betul-betul luar biasa di sini pendidikan dulu ini. Sudah dengar. Lanjut Pak. Lanjut sudah, kita lihat. Nah itu yang, jadi jangan pesimis ya dari semua. Yakin bahwa masa depan itu milik kita jika kita mau meraihnya. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata yang tidak mungkin. Semua serba mungkin selama kita mau berusaha. Insya Allah kasih jalan. Kita sudah tahu teman-teman kakak-kakak kita sudah pada sukses kayak gitu, yang usaha juga usaha luar biasa. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri dan ada yang mungkin kurang begitu, yang ya mungkin ada, tapi saya yakin karakter di sini itu membuat dia itu minim-minimnya di masyarakat itu bisa menjadi orang yang lebih dari masyarakat yang lain. Minim-minimnya ketua RT Bapak bisa terpilih begitu ya. Dan dulu sini ada latihan ini coba. Saya masuk sini juga kayak saya kok rasa-rasanya kayaknya mondok ya. Ya, 1 menit lagi nanti kita mulai. Jadi itu ya, sehingga di sini sekarang mungkin masih, dulu saya itu sini tiap malam dulu pengasuhnya namanya Pak Kiai Mukhlas Sulaiman, Pak Haji Suwarno mungkin namanya Pak Kiai Haji Mukhlas Sulaiman. Rumahnya di sana di toko Makmur depannya itu situ. Itu dididik. Kita belajar hadis kitab Bulughul Maram. Kemudian nanti malam Jumat Bulughul Maram, malam Sabtu bahasa Arab, Nahwu Shoroh, malam Minggu itu tajwid tasir, malam Senin ada latihan khotbah. Benar-benar di tempat itu. Maka mudah-mudahan itu yang barangkali menurut saya paling berkesan, sehingga bisa membentuk karakter minim-minimnya. Saya merasakan itu. Jadi saya pesan saya kepada adik-adik semua, tetaplah bersemangat ya, tidak usah minder dan sebagainya. Yakinlah kalau kita mau pasti bisa, pasti bisa. Begitu. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul Ghani, hamba yang sangat berkaya raya. Semoga amin ya rabbal. Nah, agar sudah sampai yang menanti kita untuk sholat berjamaah. Nah, maksudnya ini sudah selesai atau mau setelah makan-makan bersama lagi? Ayo, minta kesepakatan loh. Dengan sosialisasi untuk adanya keluarga sekarang ada, nanti ada surat notifikasi. Ya, setelah makan mau acara lagi apa tidak? Tidak. Nah, berarti intinya ini sholat bersama. Mau ditambah apa lagi? Sosialisasi. Kayaknya sosialisasi cukup. Apa yang tadi disampaikan, tinggal kita
kita komunikasi saja kepada yang punya rekening. Intinya gitu. Komunikasi aktif dengan Mas Wahyudi. Ya, tindak lanjutnya itu follow up-nya. Mudah-mudahan. Jadi momen kita setelah pertemuan pada hari ini ada action. Nah, action-nya tadi seberapapun monggo kirim ke rekening, nanti Mas Wahyudi komunikasi dengan kami, kemudian ke panti. Begitu saja kan, gampang, ya. Berarti intinya cukup, begitu? Cukup. Kalau cukup berarti kita acara pada kesempatan ini wudhu kemudian sholat. Setelah itu makan selesai, berarti sudah. Ya, monggo Bapak Ketua mau ada kebijakan apa? Cukup? Oke. Ya. Ya, monggo. Nanti ya pembahasan nanti. Ya. Ini apa cukup kita berhubung apa cukup melalui list seperti waktu minta donasi atau gimana? Oh ya, monggo. Kalau pendapat saya cukup lewat rekening. Jika mau ngirim nanti fotokopinya dikirim, akan ada muncul data nama. Gitu. Sekarang lebih mudah semacam itu. Ya, oke. Terus ini Mas Saidi itu donasi itu harus setiap bulan apa? Kalau saya ini pengennya misalnya satu bulan saya menyisikan 50 atau 100, terus saya nyetornya 5 bulan sekali, itu gimana? Oh iya, ada yang mau merapel, ya dirapel sekalian, ya enggak apa. Yang penting itu ada kepastian 1 bulan sekian, kan daripada misalnya 50 transfer, waktu itu 100 transfer. Lah saya punya inisiatif misalnya 5 bulan kali 500 bayar, jadi nggak gejek gitu loh Mas. Bisa punya begitu aja. Ya bisa ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita tidak membatasi per bulan, menurut rezekinya. Iya, rezeki lagi akeh, lagi titik. Ada yang mewakili standar, ya dipersilakan, bebas ya. Yang penting duitnya lebih nang rekening, ada laporan. Oke? Ya, begitu. Ada yang mau nambah lagi pendapat? Cukup? Saya kembalikan kepada Mas Asmadi. Ini acara kita sholat terlebih dahulu. Monggo nanti ada yang azan, terus nanti setelah sholat kita makan siang. Begitu ya. Terima kasih. Mas, ada yang ada Mas, ayo sini, yang ada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah